Oke, ketemu lagi di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Session hari ini mengenai penanganan kesalahan. Subtopik yang akan dibahas ini berkaitan dengan jenis-jenis kesalahan dan slip. Nah, ini ya. Terus petunjuk pencegahan kesalahan. Bagaimana petunjuk itu memperbaiki kesalahan. Dilanjutkan dengan jenis dan dokumen alat bantu, ya, isu dari presentasi, ya, pengaturan dokumen. Nah, seperti kita tahu bahwa sebuah kompilator itu akan sering menemukan program, ya, yang mengandung kesalahan. Nah, kalau kita buat program, ya, kita coding, terus kita running, itu biasanya kalau ada kesalahan, itu kompilator akan menemukan kesalahan yang nantinya akan diberitahu, ya, programmer tersebut baris kesalahan yang terjadi. Nah, sehingga di sini kompilator, ya, harus memiliki strategi, ya, apa yang harus dilakukan untuk menangani kesalahan-kesalahan tersebut, ya. Karena ini mesin yang berjalan, ya, berarti kita harus jeli, ya, untuk melihat di mana kesalahannya, pada line berapa, ya, biasanya, ya, itu. Nah, contoh jenis-jenis kesalahan dan slip, kalau secara leksikal, ya, kesalahannya misalkan bisa dalam typo. Nah, ini mengejak, ya, keyword, ya, contohnya then ditulis 10, ya, itu kurang H misalkan, ya. Terus kesalahan yang kaitannya dengan sintak, nah ini kaitan dengan operasi matematik. Nah, ini kekurangan dari tanda kurung misalkan, ya. Ya, nah ini harusnya kan tanda kurungnya kurang satu nih, ya. Kalau kita lihat di sini, ya. Nah, ini, ya. Ya, ini. Nah, ini harusnya kan kurang satu nih, ya. Ditambah satu kurung lagi. Ya, ini contoh dari kesalahan sintak, ya, itu. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi kesalahan yang lain adalah kesalahan, ya, di sini yang kaitannya dengan semantik, ya. Kalau semantik itu tipe data, ya. Misalkan harusnya tipe data tersebut integer, ya, tapi malah menggunakan variabel string, ya. Ini variabel siswa integer, ya, siswa, ya, ini tipe string, ya, itu jadi ketuker, ya, istilahnya tipe datanya, ya. Ini kalau string itu untuk gabungan dari teks misalkan, ya, dengan angka, ya, itu. Nah, kalau integer itu berupa angka, ya. Nah, ini harusnya ini siswa ini harusnya dia menggunakan string, ya, bukan integer misalkan. Ya, selanjutnya variabel belum didefinisikan tetapi sudah ada dalam sebuah operasi, ya. Misalkan ini, ya, B belum didefinisikan, ya, dalam variabel tapi sudah muncul, ya, ini. Nah, bagaimana melakukan penanganan kesalahan di sini? Ya, ada prosedur di sini. Pertama, kita harus bisa mendeteksi kesalahan, lalu nanti melaporkan kesalahan tersebut, lalu ada perbaikan, ya, tindak lanjut perbaikan, ya, ini, ya, tindak lanjut perbaikan. Nah, kaitannya dengan pelaporan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah kompilator, yang mana dia menemukan kesalahannya itu biasanya meliputi kode kesalahan, ya, pesan kesalahan, ya, dalam bahasa natural,
terus nama dan atribut identifiernya ya, terus juga kaitannya dengan tipe-tipe ya, yang terkait dengan tipe checking ya. Contoh error kesalahannya, pesannya ini bunyinya error 162 misalnya ya. Jumlah unknown identifier, artinya ada kode kesalahan di 162 ya, itu bisa juga ini di baris 162 misalnya. Nah, ini pesan kesalahannya unknown identifier, artinya tidak terdefinisi ya. Ini ya, jadi bagaimana reaksi kompilator ya pada kesalahan ya. Jadi pada saat kompilator menemukan kesalahan itu terdapat beberapa tingkatan reaksi ya. Saat yang pertama itu reaksinya tidak dapat diterima, artinya dia tidak melaporkan error. Jadi ketika di kompilator ya, di running, ternyata dia tidak mengeluarkan pesan error, sehingga ketika diimplementasikan ini tidak berjalan, tapi dia tidak mengeluarkan pesan error ya ini. Jadi dia bisa juga berhenti atau hang ya. Jadi tidak ada proses di sini, atau looping, dia berulang-ulang terus tanpa ada akhirnya ya. Ini ya, sehingga kalau kita lihat di sini akan menghasilkan sebuah objek yang salah. Jadi kompilator nanti akan melanjutkan prosesnya sampai selesai, tapi program objek yang dihasilkan itu salah. Nah, ini yang paling berbahaya ya. Kita tidak tahu di mana kesalahannya ya. Kesalahannya baru muncul ketika kita nunggu terlalu lama ya, dia tidak ada reaksi ya ini. Nah, yang kedua itu reaksi yang benar ya, tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Nah, ini biasanya kompilator menemukan kesalahan pertama lalu melaporkannya ya. Setelah itu baru dia akan berhenti halt sini ya. Terus reaksi yang dapat diterima, nah, ini kaitannya dengan reaksi yang sudah dapat dilakukan, yang mana kompilator melakukan kesalahan error, selanjutnya dia melakukan recovery ya, pemulihan ya, lalu melanjutkan untuk menemukan kesalahan error yang lain bila masih ada. Nah, ini yang lebih bagus ini ya. Kompilator bahasa pemrograman sekarang sudah seperti ini. Jadi kesalahannya diurut ya, berurut. Satu sudah diperbaiki, nanti dicari lagi ada nggak kesalahan error. Nah, kalau ada kesalahan error, dia akan mengeluarkan error lagi, pesan error. Terus diperbaiki lagi, ada pesan error lagi misalnya, atau tidak ada, nah, berarti sudah selesai ya ini. Nah, ini masih bisa diterima ya untuk ditindaklanjuti ya. Jadi jelas bahwa reaksi yang belum dapat dilakukan yaitu kompilator mengoreksi kesalahan ya, lalu menghasilkan program objek ya, objek sesuai dengan yang diinginkan pemrogram. Jadi di sini komputer sudah memiliki kecerdasan ya di sini untuk mengetahui maksud dari pemrogram. Nah, tingkatan respon ini ya belum dapat diimplementasikan pada kompilator yang ada dewasa ini, tapi saat ini sudah mulai berkembang ya, reaksi yang dapat diterima sesuai dengan keinginan programmer ya ini. Nah, sekarang kita lihat pemulihan kesalahan. Nah, jadi tujuannya adalah mengembalikan kondisi parser ke kondisi stabil ya. Nah, ini apakah benar gitu ya, ini tujuan dari pemulihan kesalahan ya. Nah, biasanya akan dilakukan recovery ya di sini. Nah, strategi apa yang dilakukan error recovery di sini? Yang pertama ada mekanisme ad hoc, syntax directed recovery, secondary error recovery ya, dilanjut dengan context sensitive recovery. Nah, kita akan bahas nih 4 ini. Sekarang mekanisme ad hoc. Nah, ini mekanisme ad hoc ini adalah tindakan recovery yang dilakukan tergantung dari pembuat kompilator ya. Pembuat kompilatornya berarti programmer ya.
ya ini baik itu secara spesifik ya, dan tidak terikat pada suatu aturan tertentu ya. Nah, cara ini biasa disebut juga dengan special purpose error recovery ya. Ini contoh sintak ya. Di sini kita lihat melakukan recovery berdasarkan sintak ya. Contoh di sini ada program, ada begin ya, terus ada A.2 sama dengan A+1 ya. Terus ini, nah kompilator ini akan mengenali ya sebagai, kalau kita lihat di sini dalam notasi BNF ya, begin. Nah, begin ini statement ya, terus statement and, jadi ada perlakuan ya sebagai titik koma gitu ya. Ini ya, ini juga berguna untuk melokalisasi ya kesalahan atau error ya. Caranya dengan misalkan ya ada panic mode, jadi dia maju terus mengabaikan teks sampai bertemu delimiter titik koma ya. Ini jadi kalau kita lihat tag di atas ini terjadi kesalahan karena tidak ada instruksi then, jadi kompilator itu akan maju terus sampai bertemu titik koma ya. Ini terus ada yang namanya unit deletion ya. Nah, ini kaitannya dengan menghapus keseluruhan suatu unit sintak ya. Ya, misal block ya, example statement dan sebagainya. Jadi efeknya ini nanti sama dengan panic mode, tetapi unit deletion-nya memelihara kebenaran sintaksis sini ya dari source program, dan juga mempermudah untuk melakukan repairing error lebih lanjut lagi ya. Nah, kita lihat di sini ada context sensitive recovery. Nah, ini kaitannya dengan semantik ya. Nah, misalkan bila terdapat variabel yang belum dideklarasikan, maka ini kompilatornya akan membuat asumsi dia tipe datanya berdasarkan kemunculannya. Ya, contohnya B ya, titik 2 sama dengan titik koma petik ya, petik 1 nama. Nah, sementara di awal program sini variabel B belum dideklarasikan, maka berdasarkan kemunculannya diasumsikan variabel B bertipe string ya. Itu jadi dia sudah mendefinisikan sendiri ini ya mesinnya. Terus jenis-jenis dari dokumentasi ya, help. Nah, ini kaitannya dengan kalau terjadi kesalahan, kita bisa melihat dari dokumentasi helpnya ya dalam sebuah aplikasinya ya. Ini jadi tidak pernah ada suatu penggantian ya, untuk desain yang tidak baik, tapi penting di sini ya. Ini sistem sederhana ya, biasanya user memanggil dan menggunakannya. Nah, berikan nama di sini. Nah, atau kita pilih menu help, itu kita akan ketik apa yang harus kita lihat ya. Ini bantuannya, nanti dia akan mencari sendiri ya hasil dari pertanyaan kita tadi di sini. Jadi jelas di sini bahwa hampir sebagian sistem itu ada banyak fitur yang membentukkan help ya atau bantuan. Jenis-jenis bantuannya, helpnya ini bisa tutorial ya, review referensi yang cepat, manual referensi, atau bantuan untuk konteks sensitif ya. Nah, ini ya biasanya kaitannya dengan coding ya, coding dia sensitif ya, kalau kurang teks atau kelebihan teks dia akan mengeluarkan pesan error. Lalu ada petunjuknya, helpnya ya, apa yang harus dilakukan ya. Nah, itu ya. Nah, itu ya untuk session ya, setelah UTS ya, untuk interaksi manusia dan komputer mengenai penanganan kesalahan ya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.